Hai guys, ikut kita belajar tentang studi in vitro absorpsi asam salisilat yuk. Berikut anggota kelompok kami. Guys, besok itu kan kita ada praktikum biofar kan? Nah, tapi aku tuh masih belum paham loh terkait materinya. Kita mau nggak nonton bareng video ini terkait materi studi in vitro absorpsi asam salisilat? Pas banget, aku ada video nih tentang punya. materi ini. Mau nonton gak guys? Mau. Boleh tuh. Ayo. Suatu obat yang diberikan melalui oral akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Saat berada dalam saluran pencernaan, obat akan dipecah menjadi partikel yang sangat kecil oleh cairan lambung yang kemudian akan mengalami proses absorpsi. Teman-teman udah tahu belum absorpsi itu apa? Nah, jadi absorpsi merupakan pergerakan partikel-partikel obat dari saluran pencernaan masuk ke dalam darah dengan menembus membran saluran pencernaan secara pasif atau aktif. Secara pasif artinya proses tersebut tidak memerlukan energi, sedangkan secara aktif membutuhkan energi untuk menembus membran. Kira-kira apa sih perbedaan absorpsi di lambung dan usus? Jadi, absorpsi obat dalam lambung terjadi apabila suatu obat mudah larut dalam kondisi asam, bersifat asam, dan tidak terion dalam pH lambung. Sedangkan absorpsi obat dalam usus terjadi ketika suatu obat mudah larut dalam kondisi basah, bersifat basah, dan tidak terion dalam pH usus. Selanjutnya masuk ke studi absorpsi usus terbalik. Usus terbalik merupakan suatu metode uji absorpsi per oral yang banyak digunakan. Metode ini menggunakan usus halus tikus untuk menentukan parameter kinetik transport. Alasan dipilihnya metode ini adalah karena metode ini sederhana dan akurat. Keuntungan dari metode ini adalah yang pertama mudah. Mudah karena hanya mengukur perpindahan kadar obat dari medium ke dalam usus. Yang kedua, cepat. Nah, kira-kira gimana ya prinsip dari metode usus terbalik ini? Jadi, prinsip metode ini adalah dengan cara membalikan usus sehingga bagian villi atau bagian dalam usus itu berada di luar dan bertemu dengan cairan mukosa pada tabung Crane and Wilson dengan penyesuaian pH yang menyerupai kondisi di dalam lambung dan usus. Nah, berikut merupakan tahapan dari studi absorpsi usus terbalik secara sederhana. Berikut alat yang kami gunakan. Berikut bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada persiapan analisis penetapan kadar. Yang pertama dibuat larutan stok asam salisilat, selanjutnya dibuat larutan seri, kemudian ditambahkan reagen Trinder dan didiamkan selama OT, dan absorbansi bisa dibaca, lambda max dapat ditentukan, dan juga kurva baku dapat dibuat. Yang kedua ada penentuan absorpsi asam salisilat in vitro. Yang pertama tikus dipuasakan selama 24 jam dan hanya diberi air minum. Kemudian perut tikus yang dikorbankan dibuka dan ususnya dikeluarkan serta dibersihkan. Bagian usus yang diambil adalah 15 cm di bawah pilorus. Kemudian usus dipotong 2 sama panjang dan dibersihkan. Bagian ujung anal dari potongan usus tersebut diikat menggunakan benang, kemudian usus dibalik menggunakan batang lidi. Kemudian kanula dimasukkan ke ujung oral. Selanjutnya usus diukur dengan panjang efektif yang sebelumnya diisi dengan cairan serosal yaitu larutan NaCl 0,9% B/V. Kantong usus yang telah berisi cairan serosal ini dimasukkan dalam tabung yang sudah berisi cairan mukosal dengan suhu percobaan 37 derajat Celcius dan dialiri dengan gas oksigen. Kemudian sampel cairan serosal diambil melalui kanula, dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Usus dicuci sebanyak 2 kali dengan larutan NaCl 0,9% B/V, kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Kemudian bagian supernatannya diambil, ditambahkan reagen Trinder, di vortex selama 1 menit, ditunggu selama OT, dan absorbansinya dibaca pada lambda maksimum. Kontrol percobaan yang diperlakukan sama seperti tahapan sebelumnya, tetapi cairan mukosal tidak mengandung asam salisilat. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai absorbansi, kita akan membuat kurva baku antara kadar versus absorbansi untuk menemukan persamaan regresi linear atau persamaan kurva baku. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai C atau kadar Q
Ki kumulatif dan koefisien permeabilitas atau K dari obat A dan B pada kondisi pH 1,2 dan 7,5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk nilai absorbansi obat A dan B itu sudah diketahui. Kemudian untuk menghitung nilai C atau kadar, itu dengan cara mensubstitusikan nilai absorbansi dengan Y pada persamaan kurva baku yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian akan didapatkan nilai X sebagai kadar atau C. Lalu untuk menghitung nilai Q, yaitu dengan cara Q sama dengan C kali V. C itu merupakan nilai kadar yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian V itu merupakan volume natrium klorida yang digunakan untuk pembilasan usus, yaitu 4,2 ml. Lalu, cara menghitung nilai Q kumulatif yaitu dengan menjumlahkan Q dari menit sebelumnya dengan Q pada waktu tersebut. Kemudian cara menghitung K atau koefisien permeabilitas itu dengan cara K sama dengan B per CG. Untuk B itu merupakan slope persamaan kurva baku dari masing-masing pH yang didapat dari T versus Q kumulatif. Sedangkan CG itu merupakan konsentrasi obat dalam saluran pencernaan, yaitu 1 mg per mililiter. Selanjutnya kita memasuki analisis pengaruh pH terhadap absorpsi asam salisilat. Permeabilitas obat adalah kemampuan obat dalam menembus membran biologis untuk mencapai saluran sistemik. Dari data perhitungan sebelumnya, telah kita dapatkan nilai koefisien permeabilitas pada percobaan A dan B pada kondisi asam dan basa, seperti pada slide berikut. Obat akan lebih mudah terabsorpsi dalam bentuk deuterion. Dari percobaan A dapat kita ketahui bahwa obat lebih banyak terabsorpsi di pH asam. Hal ini telah sesuai dengan teoritis, karena obat asam salisilat memiliki sifat yang asam, maka asam salisilat memiliki molekul yang deuterion pada pH asam, sehingga molekul tersebut mudah melewati membran lambung dan mencapai saluran sistemik. Sedangkan dari data percobaan B, dapat kita ketahui bahwa obat lebih banyak terabsorpsi di pH basa. Hal ini belum sesuai dengan teoritis, karena seharusnya asam salisilat akan lebih banyak dan lebih mudah untuk menembus membran pada suasana yang asam. Ketidaksesuaian hasil ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan Henderson-Hasselbalch hanya menggambarkan suasana asam dan basa dan mengabaikan keadaan sesungguhnya, seperti relevansi hidrolisis air dan pengaruhnya terhadap pH pada saluran pencernaan, panjang saluran pencernaan, dan kotoran-kotoran yang ada di saluran pencernaan. Faktor lain yaitu adanya kondisi fisiologis dari media atau sampel uji yang digunakan itu kurang baik, sehingga mempengaruhi hasil yang kurang baik juga. Yeay, keren. Makasih banyak ya guys. Gi, Chris, berkat kalian aku tuh semakin mengerti loh terkait materi ini. Semoga besok praktikum kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Gak apa-apa kok, kita sama-sama belajar. Semangat ya buat besok. Semangat. Semangat guys.